Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 19 ayat 2 dan 3. Demikianlah sabda Tuhan. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Tema renungan saat ini adalah melihat dengan hati yang murni. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa dinilai hanya dari luarnya saja? Mungkin kita pernah dianggap sombong, malas, atau bahkan tidak baik. Padahal orang lain tidak tahu apa yang sebenarnya kita rasakan. Begitu pula dengan Sakeus. Ia dikenal sebagai pemungut cukai, orang yang sering mengambil keuntungan dari rakyat dan tentu saja dibenci oleh banyak orang. Namun di balik reputasinya yang buruk, Yesus melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, yaitu hati yang murni dan tulus ingin mengenal Yesus. Sakeus bisa saja menyerah saat orang banyak menghalanginya. Ia tahu dirinya pendek dan tidak disukai, tapi keinginannya untuk melihat Yesus lebih besar daripada rasa malunya. Ia memanjat pohon ara, sesuatu yang mungkin memalukan bagi seorang pejabat kaya, hanya demi melihat Yesus lewat. Dan inilah yang membuat Yesus berhenti, menatapnya dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bayangkan diri kita sedang bercermin, tapi cerminnya itu kotor dan buram. Wajah kita jadi tampak kusam, padahal sebenarnya kita bersih. Begitu juga cara kita melihat orang lain. Jika hati kita dipenuhi dengan prasangka dan iri hati atau kecurigaan, kita akan sulit melihat kebaikan dalam diri seseorang. Tapi ketika hati kita murni seperti cermin yang bersih, kita bisa melihat orang lain dengan kasih, seperti Yesus melihat Sakeus. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah nyata tentang seorang guru yang mengajar murid dengan perilaku kasar. Hampir semua guru lain sudah menyerah, tapi guru ini memilih untuk percaya bahwa ada emas di dalam hati murid itu. Ia menemuinya, berbicara dengan lembut, dan memberi kepercayaan. Tak lama kemudian murid itu berubah. Ia mulai sopan dan rajin belajar. Mengapa? Karena seseorang mau melihatnya bukan dari kesalahannya, tetapi dari hatinya, seperti Yesus melihat Sakeus. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Yesus tidak menunggu Sakeus berubah dulu baru ia mau datang ke rumahnya. Ia datang karena melihat niat yang tulus di hati Sakeus. Begitu juga dengan kita.
Saat orang lain berbuat salah, mudah sekali bagi kita untuk menghakimi atau menjauh. Namun Tuhan mengajarkan agar kita melihat lebih dalam. Di balik sikap yang keras, mungkin ada luka. Di balik kesalahan, mungkin ada kerinduan untuk diperbaiki. Mari kita belajar untuk memandang orang lain dengan mata kasih, bukan dengan mata kritik. Saat seseorang pernah menyakiti kita, jangan hanya mengingat kesalahannya, tetapi lihatlah kebutuhannya untuk diampuni. Mungkin dengan sikap yang penuh kasih, kita justru menuntun mereka kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, bersihkanlah hati kami agar kami mampu melihat orang lain dengan kasih, bukan dengan prasangka. Ajarilah kami untuk menilai seperti Engkau menilai, bukan dari penampilan luar, tetapi dari hati. Jadikan kami pribadi yang membawa pengampunan, bukan penghakiman. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan, sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat di dalam kami menjalankan karya kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.